Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan kuliah online pengembangan game tentang scoring ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang UI, bagaimana memberi tulisan, judul atau apa di layar. Sekarang kita akan membahas tentang scoring. Bagaimana cara scoring yang benar itu seperti apa ya. Yang pertama yang perlu kita ingat bahwa skor yang benar itu sebaiknya untuk skor sebaiknya dia berada pada file script yang terpisah. Jangan dijadikan satu dengan melekat pada player. Di sini saya sudah membuat skor, kemudian untuk gerak untuk playernya. Nanti kita bahas bagaimana cara mengakses data di file script score ya. Langsung saja pertama-tama ya kita cek di sini. Saya membuat ini ada ini seperti ini. Kemudian kita beri box collider ya. Ini juga ini. Kemudian kita beri juga apa namanya player ya. Ini. Untuk player saya beri box collider. Kemudian juga ada rigid body ya. Nanti kita beri gerak script gerak ini kita pasang pada bule, ada player ini ya. Dan kecepatan 10 ini untuk kecepatan bisa sesuai dengan selera ya. Kalau ingin cepat seperti The Flash ya mungkin 100 itu ya. Nah, kemudian untuk tulisan kita hanya akan memberi tulisan skor ya. Nah, seperti ini skor. Kita menggunakan TM Pro ya. Ini kita tulis skor. Sini kita rubah di sini. Kemudian ada selanjutnya untuk roti ini adalah yang akan ditabrak oleh player. Jadi harapan kita gambar roti ini waktu ditabrak oleh player akan hilang lalu menambah skor dari player. Ya. Ini untuk rotinya kita beri box collider sama rigid body ya. Kemudian kita kasih tag roti ya. Seperti biasa kalau kita roti di sini tidak ada, kita harus menambah di add tag di sini ya. Sudah, kemudian kita mengarah ke gerak untuk melihat ini apa namanya skor scriptnya. Oh, kita ke skor dulu ya, skor dulu. Nah, di sini skor kita menggunakan ini. Saya membuat file script score kemudian public static integer score 1 ya. Ini ingat di public static ini perlu diberi ya. Public static score nyawa. Di sini kita belum membuat untuk nyawa, kita masih membuat untuk score ya. Kemudian di sini saya void start untuk skor 1 kita kasih 0 karena misalnya dia belum dapat apa-apa playernya, kemudian nyawa kita buat 100. Kalau ketemu racun misalnya bisa berkurang menjadi 90 dan seterusnya. Kemudian di sini kita membuat text mesh pro GUI tulisan score
ya untuk menampung tulisan yang akan digabung dengan skor kita. Di sini ada tulisan skor.text sama dengan skor titik 2 skor 1 ya. Yang ini kita lihat. Jadi apapun yang terjadi ini akan mengupdate skor yang didapat oleh player ya. Sampai sini di sini ada skor, kemudian ini ada kelas skor, kemudian di sini ada atribut skor 1. Oke, di sini ya. Nah, kita ke gerak seperti biasa, ini sudah sering ya kita menggunakan ini. Kita gerak, kemudian public float kecepatan yang tadi kita isi angka 10 dan seterusnya. Nah, di sini seperti biasa pasti sudah familiar ya. Ini untuk menggerakkan, jika ada ditekan tombol A maka dia akan bergerak ke kiri, kalau D ke kanan, kalau W ke atas dan seterusnya ya. Kemudian ini yang penting saudara-saudara sekalian, apa private void on collision enter 2D di sini untuk mengecek tabrakan antara player dengan objek yang lain. Di sini otomatis collision 2D collision ya. Di sini maksudnya yang ditabrak itu apa? Collision ya, tabrakannya. Jika yang ditabrak game tagnya adalah roti ya, di tag itu yang ini ya, roti. Nah, ini ada tag roti ya. Jadi jika yang di mana tadi? Oh ya, jika yang ditabrak itu adalah roti, maka hancurkan objek roti tersebut dan skornya ditambah 10. Nah, di sini ya yang ini ingat penulisannya kelas titik atribut ya. Ya. Kemudian kita lihat kita lihat di sini skor titik skor 1 ya. Skor di sini kelasnya lalu diikuti dengan skor 1. Kita cek di sini ya. Skor titik skor 1. Ingat. Ini gunanya apa? Supaya nanti kalau terjadi sesuatu pada player misalnya mati atau apa di sini tidak akan mempengaruhi update yang terbaru ada tetap tidak merubah pada skornya. Nah, kita perlu ini ya, kita cek sekarang, kita pasang pada masing-masing ini, kita pasang pada masing-masing objek. Kita pasang pada masing-masing objek. Di sini ada player ya. Nah, gerak kita tarik lalu kita pasang ke sini ya. Seperti itu. Kemudian untuk skor ini kita pasang pada kanvas ya, pada kanvas. Kanvas itu biasanya menangkap layar ya. Jadi selama layar ini aktif maka di situ akan dipasang. Kemudian di sini flip score ini nyawa 1 ya, ini sudah dipasang. Kemudian ada tulisan skor ya, ini ditarik ke sini ya. Ya, seperti itu. Kemudian ingat, skor dipasang pada kanvas, gerak dipasang pada player ya. Kita lihat di sini. Kemudian kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan.
Tunggu sebentar. Nah, ini sudah. Nah, di sini skor 0 ya. Ini mengikuti yang di sini tadi. Ini ngikut yang di sini. Nah, ikut skor. Tulisan skor teks, tulisannya kan skor titik 2. Terus skor di awal saya beri nilai 0 ya. Maka dia akan mengikuti ya. Nah, coba kita gerakkan ke kanan ke kiri. Kalau kita nabrak roti, rotinya hilang lalu skornya menjadi 10. Nanti kalau ada roti lagi dia akan tetap menjadi 20 dan seterusnya. Juga nanti kita bisa membuat racun ya atau apalah ya, atau tengkorak atau apa, atau jarum. Nanti kalau nabrak jarum maka nyawa yang tadinya 100 menjadi 90, 80 dan berkurang. Nanti kalau makan roti lagi dia menambah lagi nyawanya dan skornya. Ya. Bagaimana rekan-rekan? Nanti bisa dicoba dulu ya. Jadi sekali lagi untuk skor sebaiknya dia berdiri sendiri pada script tertentu, jangan dipasang pada player karena mungkin player akan pernah mengalami kematian ya, ada respawn, mengalami respawn, maka dia sebaiknya pada script tersendiri ya. Oke, demikian kuliah kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.